Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Oh iya, terima kasih ya. Mangga, silakan Bu. Ya Bu. Ya, Ibu lagi hamil. Ya. Ya, sok. Ya, sok mangga. Ini Ibu, ini juga punya anak bayi. Ya. Salam. Ibu anaknya siapa yang ditahan? Dokter. Iya, sok atuh. Sini, sok sini. Ayo, sini. Ya, sok mangga Bu, mangga. Ya, sok mangga. Ayo, sebagian sini. Kan 8 ya, 4 lagi di sini, sok. Ya, Pak. Bapak beracara di Saudi. ini keluarganya semuanya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan. Udah kerja? Belum kerja. Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditahan itu yatim. Ya, Sejak umur berapa yatim? dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak itu tuh? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus aktivitas kesehariannya nyetim. Ya, tidak seberapa sih. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Sekolah. Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Disuruh. Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Cek Maulana. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu kan Kurang. Nggak ada. Jadi di rumah pulang. perannya ibu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. Udah ramai, udah beres saya malam pulangnya. Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa, ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi. Tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya, misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama bapak yang mengharapkan saya itu bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa. Kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya bu. Tapi bapak yang mengusahakannya. Yang mengusahakannya pengacara, gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil Sabil. Pekerjaannya? di pabrik Kerja di pabrik. Pabrik mana? di Aqua. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu. Nanyain dulu, masih 4 tahun, Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede itu baru kelas 3 MI. Gak tahu anaknya bapaknya kayak gitu. Suka nanya,
Bun, ayah teh kemana sih? Kerja? Kok pulang-pulang? Iya lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar. Nanti aku mau makannya sama ayah katanya. Iya, kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus dia dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dobong lewat, Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil katanya gitu kan. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada tutupin gitu ya, Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan kerjanya. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah nggak ada orang tua, saya di situ ikut sama suami saya kan. Iya, Pak Sabil namanya. Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya, kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja Pak, kata saya teh. Kan nggak punya kuota ya Pak, kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota, kata saya. Ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa, saya aja nggak tahu. Emang teh nyaholin cina itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa, pergi lagi mau kemana lagi, itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah nggak punya sabun. Dia nanti besok aja lah, cina ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi, udah nggak pas habis itu saya nggak tahu lagi, ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Iya pas pulang dari tempat kerjanya, kan dia pulangnya telat. Saya kan ditanya, kamu tuh dari mana kok baru pulang, biasanya 2:30 juga udah nyampe rumah. Iya, kan ini cina lagi kerja, bahkan dia juga lagi kerja Pak. Cina ditelepon katanya suruh merapat kan. Emang ada apa kata saya? Yang teleponnya siapa? Nggak tahu saya juga. Saya juga nggak banyak nanya, ada dia sama temannya banyak Pan. Ayah oke diteleponan suruh merapat cina gitu. Terus kamu harusnya kan pulang jam 2, jam 1 juga dia udah keluar dari kerjaan. Pulang-pulang emang ada celana yang kotor, makanya saya tanya, emang kamu teh dari mana? Orang itu cina di bawah rame naon cek saya teh. Kan itu cina di bawah lagi demo. Udah saya mah jujur Bapak nggak pernah keluar, jarang gitu, makanya nggak tahu. Iya. Ibu siapa? Namanya Encep Mulyana. Acep? Encep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak, kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja, kalau misalkan enggak suka ngojek. Oh ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Ya. Dan setiap hari juga suka nanyain, Ma Babah kemana? Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya iya, cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, Ma Babah kok belum pulang? Iya ntar nanti juga pulang. Oh iya. Jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerja serabutan, ya kalau misalkan dia nggak ada, saya bukan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini, sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang nih selama ditahan udah berapa hari? Udah seminggu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan, saudara juga sama nggak punya. Nggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa?
Karena saya pasti yang ditanyain itu. Ya, Kalau yang saya ada di rumah aja. Ya, tabungan. tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan sekarang enggak ya. Tapi Pak. beras masih cukup. Ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ibu, suaminya siapa? Edi Hermawan. Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB. KB. Tapi jebol. Berarti kenceng. Iya, nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di pabrik. Perannya? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Sok, ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu, siapa yang kena? Suami. Kerjanya apa suaminya? Serabutan. Punya anak berapa? Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya? Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sama ibu aja sok. Bu Abu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah Di di SD SD mana? SD Tangkil Oh, paling gede kelas 3. Kelas berapa kelas SD? 6 Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya Pak, saya RT. Oh, ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di ke-RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh, ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya Pak, di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya Pak yang ininya Oke, yang. sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina. Kita tetangga yang paling dekat Pak. Seberang jalan. Oh, kan ini rumah Bu Nina nih, rumah Iya. nih. Ada jalan. Di seberangnya itu tetangganya. Iya. Cuman RT-nya beda. Iya. Cuman RT-nya beda. Dan Oh. beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang nah, coba ibu siapanya yang kena? Ibu yang kena siapa? Oh, suami Suami. Punya anak? 1. Sekolah. sekolah. Kerja apa Kalau suaminya? serabutan Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih. Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu, Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Suka aktif di politik nggak? Iya. Oh, politik apa, Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Pak Yudi di situ perannya apa? Yang pas itu, yang saya lihat dari video yang waktu ngobrol pertama sama Pak Wedi itu. Oh, yang negosiasi. Iya, yang nego itu. Jadi yang negosiasi itu Pak Pak Yudi. Yudi. Tapi pertamanya kan yang saya tahu nih Pak ya dari rumah tuh udah di depan orang udah banyak orang katanya. Tuh kan biasa panggil ketu gitu ya. Tuh. Jadi baru habis pulang Jumatan, masuk ke dalam, baju buka gamis, mau tidur sebentar mah gitu. Tuh. Tadi dia, ya gimana? Saha gitu kan. Tuh banyak orang nih di luar. Ngapain? Saha.
Ada itu Hendra itu. Hendra itu siapa? Hendra RT Hendra. RT Hendra terus. Yang itu teh. Nanti aduh tuh katanya gitu, dia bilang pokoknya yang saya udah saya ke dapur lagi masak, nggak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah banyak orang tuh pada pergi, hayulah katanya gitu, hayulah orang sekarang lah kata yang bilang gitu. Kehelah atuh kata suami gitu. Ulah waka kedeng gangguan heula, kita berempuk dulu gitu, harus gimananya katanya gitu. Lah pirang ke kape helaanku RT lain mah gitu katanya, ke yang lain takut keburu turun katanya gitu nanti. Udah jangan dulu itu sempat dilerai sama suami juga, sedengar saya dari situ saya ke dapur udah nggak tahu, tiba-tiba pas keluar dia masih sama Pak Ustadz di situ, nggak tahu ngobrol apa nggak tahu. Katanya gini katanya atuh katanya gitu kata suami. Lalu orang lihat katanya gitu, tak pada pergi lah, nggak tahu setelah itu mah nggak ngelihat gitu. Tapi yang bernegosiasi dengan Pak siapa itu yang punya rumah kakak? Pak Wendy. Pak Wendy. Iya nggak tahu. Ya, Pak Wendy itu posisinya hari ini pelapor. Iya. Pak Wedi yang ngobrol sama Bapak itu. Oh, saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Iya, Pak Wedi itu yang ngobrol sama Bapak. Ketemu dengan saya, yang ada di video Bapak itu. Bareng ke situ, ke lokasi. Itu nama nanti Pak Wedi. Saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Ya kirain Bapak kemarin ke sana, nanti kita mau kumpul gitu, Pak. Enggak, kalau saya kan waktu itu ingin tahu masalah. Karena ingin tahu masalah, apa sih masalahnya? Yang kita juga pengen tadinya saya ngobrol kebetulan sama ada di Jakarta, di Komplek Marinir, dia di Tangerang. Ya udah saya bilang ketemu di sini. Kan Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah kita saksikan di beberapa waktu yang lalu, di mana ada kejadian atau peristiwa yang terjadi di Sukabumi ya, di daerah Jawa Barat. Nah teman-teman, apa yang kita saksikan itu merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Nah, seharusnya mereka itu harus dengan lapang dada menerima ketika suami mereka yang melakukan pengerusakan tersebut diproses secara hukum. Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana kemarin mereka membaca surat perjanjian ya, entah surat perjanjian itu mereka membuat satu narasi di butir yang ketiga atau di nomor 3 bahwa jangan sampai kasus ini dilanjut ke proses hukum. Nah, enaknya teman-teman, maunya mereka ini teman-teman itu didamaikan atau disepakati secara musyawarah atau tidak ada tuntutan dari pihak yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, itu maunya mereka, sehingga mereka duluan membuat surat dan kemudian mereka uraikan dari 1 sampai seterusnya, dan di nomor 3 jangan sampai diproses secara hukum. Nah, teman-teman, kenapa rupanya kalau diproses secara hukum? Takut, panik. Nah, jadi kalau kamu tidak mau diproses secara hukum, ya harusnya punya pikiran, punya otak, tidak melakukan kerusakan-kerusakan seperti yang kita lihat kemarin. Nah, harusnya begitu, harus mikir dulu apa konsekuensi ketika saya melakukan ini atau ketika saya ikut terlibat dalam melakukan pengerusakan tersebut. Nah, teman-teman, akhirnya kan yang menjadi korban ya istri mereka, anak-anak mereka yang seharusnya mungkin ada mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, tetapi pada akhirnya istri-istri mereka ya datang menghadap Gubernur Jawa Barat meminta supaya suami mereka dibebaskan. Nah, teman-teman, itu artinya penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Nah, jadi bagaimanapun apa yang menjadi respon dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi, dia mengatakan bahwa gubernur itu tidak bisa mengeluarkan orang dari tahanan karena benar dia tidak punya wewenang dalam hal itu. Teman-teman ya, yang namanya melanggar hukum ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku di negara kita ini. Itulah sebabnya makanya sebelum bertindak itu harus dipikirkan anaknya ada, istrinya ada, bagaimana nanti kalau sudah menghadap kepada hukum, bagaimana kalau diproses secara hukum, bagaimana nasib anak-anak dan istri, bagaimana cari nafkah mereka. Nah, teman-teman, ya pada akhirnya kan menyesal. Jadi itu
namanya nasi sudah jadi bubur teman-teman ya, dan ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Sebelum melakukan tindakan melanggar hukum, ya harus pikir dulu, jangan asal ikut-ikutan saja, jangan karena yang ada di otaknya ya yang penting membela agama. Membela agama itu tidak harus melakukan tindakan kekerasan atau merusak fasilitas orang lain atau rumah orang lain. Nah, membela agama itu harus tercermin dari karakter kita, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita menerapkan ajaran sesuai keyakinan kita masing-masing, karena agama kita itu terlihat dari perbuatan kita. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.